Baik adik-adik, kita akan membahas soal nomor 11. Di soal nomor 11, serbuk sari merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang di dalamnya terdapat 3 inti hasil dari pembelahan sel yang mengalami sitokinesis tanpa karyokinesis. Jadi gini, terkait dengan soal nomor 11, di situ ada istilah sitokinesis ya. Ada istilah sitokinesis. Sitokinesis itu apa? Sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma. Itu dia. Terus di situ ada karyokinesis. Nah, karyokinesis itu adalah pembelahan inti. Hanya intinya saja. Inti apa? Inti sel. Jadi seperti itu. Biasanya sel-sel itu juga mengalami sitokinesis dan juga mengalami karyokinesis. Kalau dia mengalami sitokinesis, berarti sel itu nanti akan membelah menjadi kelipatannya. 1 bisa menjadi 2, 2 bisa menjadi 4. Itu kalau mengalami sitokinesis. Tetapi kalau mengalami karyokinesis, dia hanya intinya saja di situ. Jadi dalam satu sel itu bisa terdiri dari beberapa inti. Itu dia. Nah, sedangkan di sini tentang alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini serbuk sari. Serbuk sari itu adalah alat perkembangbiakan pada jantan, bunga jantan ya, itu dia. Untuk pembentukannya, untuk mikrosporogenesisnya, saya kasih foto atau saya kasih ini gambar pada kalian tentang mikrosporogenesis. Jadi mikrosporogenesis itu adalah pembentukan pembentukan serbuk sari. Jadi seperti itu. Nah, pembentukan serbuk sari itu dimulai dari mikrosporosit atau sel induk serbuk sari yang ini. Itu dia. Jadi yang ini. Nah, yang ini adalah mikrosporosit. Nah, di sini ini masih bersifat 2N. Itu dia. Jadi nanti dia akan mengalami meiosis 1 ya menjadi 2. Ini sudah bersifat N, ini juga bersifat N. Setelah itu dia mengalami meiosis 2, di sini dia menghasilkan 4 sel. Itu dia. Jadi menghasilkan 4 sel. 1, 2, 3, 4. Itu dia. Nah, pada waktu dia mengalami meiosis 2, dia masih punya 1 inti. Setelah itu inti ini tadi, masing-masing dari selnya ini nanti akan mengalami karyokinesis yang ini. Artinya dia mengalami pembelahan inti. Pembelahan inti. Itu dia. Jadi seperti itu. Mengalami pembelahan inti tanpa sitokinesis, maksudnya tanpa mengalami pembelahan sitoplasma. Jadi ketika dia mengalami karyokinesis, dia nanti akan memiliki 2 inti sel. 1 inti selnya itu adalah nukleus generatif dan 1 inti selnya lagi itu adalah nukleus saluran serbuk sari, atau ini bisa dinamakan dengan inti vegetatif. Inti vegetatif. Setelah itu nanti dia akan berkembang lagi atau mengalami karyokinesis, tetapi karyokinesisnya itu akan dialami oleh nukleus generatif, bukan nukleus vegetatif. Itu dia. Jadi nukleus generatif itu nanti akan mengalami karyokinesis kembali, membentuk nukleus lagi sebanyak 2. Jadi di sini ya, di dalam ini ya, saya contohkan ini. Ini kan ada 3 inti, yang 1, yang ini 1, terus yang ini 2, bentar ya. Yang ini 1, ini 2, dan ini yang 3. Jadi dalam satu sel serbuk sari itu terdapat 3 inti ya. Inti yang pertama, inti ini, nukleus saluran serbuk sari ini dinamakan dengan inti vegetatif. Inti vegetatif. Terus yang inti ini dinamakan dengan inti generatif 1. Itu dia. Nanti inti generatif 1 ini akan membuahi ovum untuk membentuk embrio. Itu dia. Terus yang ini dinamakan dengan inti generatif 2. Nanti inti generatif 2 itu akan membuahi
apa namanya IKLS, inti kandung lembaga sekunder, dan akan membentuk endosperm. Nah, kembali lagi pada soal. Serbuk sari merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang di dalamnya terdapat 3 inti hasil dari pembelahan sel, ya, atau pembelahan karyokinesis yang mengalami apa? Mengalami sitokinesis tanpa karyokinesis. Ini sebenarnya terbalik, ya. Jadi dia hanya mengalami karyokinesis tanpa mengalami sitokinesis. Jadi ini pertanyaan nomor 1 ini salah. Terus di sebab pernyataan 2, pembelahan inti pada serbuk sari menyebabkan terbentuknya inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Ini juga benar, ya, dan ini benar. Jadi ini benar. Ini benar. Nah, jadi jawaban di nomor 11 itu adalah yang D. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan pembahasan di soal nomor 12. Di soal nomor 12 begini. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari spora aseksual yang dimiliki oleh zigomikota atau zigomikotina adalah, jadi untuk menjawab soal ini saya akan menunjukkan gambar pada kalian tentang spora aseksual dari zigomikota. Ini dia. Ini adalah gambarnya. Ini merupakan spora aseksual dari zigomikota. Jadi seperti itu. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa strukturnya mulai dari bawah yang ini. Yang ini adalah struktur akar rizoid, ya. Jadi akar semuanya dia. Jadi akar semuanya dinamakan dengan rizoid, yang mana rizoid ini sendiri berfungsi untuk menyerap unsur hara, ya, dari lingkungan. Itu dia. Terus di sini ada struktur tertulis di sini ada struktur senositik atau hifa senositik. Artinya apa? Hifa ini atau sel jamur ini tidak dibatasi oleh sekat, itu dia, ya. Jadi dinamakan dengan hifa senositik. Jadi hifa jamur itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hifa bersekat. Terus yang kedua hifa tidak bersekat. Jadi seperti itu. Nah, biasanya yang hifa tidak bersekat ini dinamakan dengan hifa senositik. Hifa senositik. Itu dia. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga, ya, yang di sini ini juga dinamakan dengan stolon. Apa itu stolon? Stolon itu adalah bagian dari spora aseksual, ya. Bagian dari spora aseksual dari zigomikota yang berfungsi untuk mentransfer nutrisi. Jadi seperti itu. Terus yang ini, yang bagian ini adalah tangkainya, bagian sini. Nah, ini adalah tangkainya dia. Tangkai sporanya dia dinamakan dengan sporangiofor. Terus ini adalah kotak sporanya dinamakan dengan sporangium, dan nanti kotak spora ini akan menghasilkan spora yang dinamakan dengan sporangiospora. Ini dia. Jadi itu adalah bagian-bagian dari spora aseksual dari zigomikota. Kita kembali lagi pada soal di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari spora aseksual yang dimiliki zigomikota adalah, jadi gini. Yang opsi A ada sporangiospora, ini benar. Terus ada sporangiofor atau yang dinamakan dengan tangkai spora, ini juga benar. Ini yang C ada sporangium atau kotak spora, itu juga benar. Stolon itu juga benar. Kalau conidia ini salah. Kenapa? Karena conidia ini ada di spora aseksual ascomycota. Jadi dari struktur conidiofornya, itu dia. Jadi jawaban di soal nomor 12 itu adalah yang E. Baik adik-adik, kita akan membahas di soal nomor 13. Di situ tertulis gini. Asam nukleat dapat dikatakan berupa untai ganda atau double strand jika memenuhi kriteria berikut. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, berarti kalian harus tahu tentang aturan Chargaff dulu. Jadi aturan Chargaff itu bahwa, jadi gini, aturan dari Chargaff. Bentar ya. Aturan Chargaff.
Nah, aturan Chargaff ini ya, dia mengatakan bahwa untai DNA dinamakan dengan double strand atau untai ganda ketika rasio antara purin dan pirimidin adalah 1:1. Itu dia. Terus aturan yang kedua bahwa jumlah prosentase antara adenin dengan timin itu harus sama-sama besar. Itu dia. Jadi ada, kalau di sini 40%, di sini juga 40%. Itu dia. Terus antara sitosin dan guanin ini kalau di sini 10%, di sini juga 10%. Itu dia. Terus perlu kalian ketahui bahwa basa purin itu terdiri dari adenin dan guanin. Itu dia. Terus basa pirimidin itu ada sitosin sama timin. Itu dia. Kalau seumpama nanti persentase antara A itu 40%, terus guanin itu 10%, setelah itu sitosin itu 10%, sedangkan untuk timin itu adalah 40%, maka di sini jumlahnya 50%, di sini juga 50%. Nah, perbandingan ini nanti ketemu menjadi 50% dibanding dengan 50%. Ini dia. Jadi di sini ada 1:1. Nah, ini bisa dikatakan sebagai DNA yang memiliki untai ganda atau double strand. Itu dia. Ketika dia jumlahnya tidak sama, antara rasionya tidak sama, tidak bisa 1:1, maka dia bukan dinamakan untai ganda tetapi single strand atau untai tunggal. Itu dia. Apalagi kalau seumpama nanti antara komposisi antara adenin sama timin itu berbeda, maka dia single strand. Apalagi sitosin dan guanin juga beda, itu nanti akan berupa single strand juga. Itu dia. Itu adalah konsepnya atau aturan dari Chargaff. Itu dia. Terus kita kembali lagi pada soal bahwa asam nukleat dapat dikatakan berupa untai ganda jika memenuhi kriteria berikut. Kita lihat di opsi nomor 1, memiliki komposisi adenin sebanyak 50%. Ini sebanyak 50% ya di sini. Di sini ada 50%, terus di sini ada timin 45%. Kalau seumpama persentasenya juga sudah berbeda, maka dia single strand. Jadi ini salah. Jadi seperti itu. Ini salah. Terus hanya memiliki ikatan hidrogen sebanyak 3 pada pasangan adenin sama timin. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ikatan hidrogen itu ya, sebentar. Bahwa ikatan hidrogen itu antara adenin sama timin itu memiliki ikatan hidrogen sebanyak 2. Terus sitosin sama guanin itu memiliki ikatan hidrogen sebanyak 3. Itu dia. Jadi ini salah. Yang nomor 2. Yang ini. Terus opsi nomor 3, memiliki komposisi guanin sebanyak 35% dan sitosin sebanyak 20%. Ini juga salah karena antara guanin sama sitosin itu harus sama komposisinya. Kalau memang dia 20%, di sitosin, di guanin juga harus 20%. Jadi seperti itu. Ini ada salah. Terus yang keempat, memiliki rasio 1:1 dari basa purin dan pirimidin. Ini adalah benar berdasarkan konsep yang ini tadi. Jadi seperti itu. Berarti ini benar. Jadi jawaban untuk nomor 13 itu adalah yang D. Baik adik-adik, kita akan membahas soal nomor 14. Di soal nomor 14 itu karakter yang dimiliki oleh Pelesipoda adalah sebagai berikut kecuali. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Pelesipoda itu adalah anggota dari kelas Mollusca. Itu dia. Salah satu contohnya kalau bisa saya tunjukkan pada kalian adalah ini. Ini adalah Pelesipoda. Ini dia. Nah, ini adalah Pelesipoda ya. Itu dia, sebangsa kerang-kerangan atau yang dinamakan dengan bivalvia. Itu dia.
Ada beberapa jenis. Intinya dia memiliki cangkang 2 buah yang nantinya dia bisa membuka dan menutup. Jadi seperti itu. Nah, untuk lapisannya sendiri di kerang pada Pelesipoda ini, lapisan dari luar sampai yang paling dalam itu ada 3. Jadi lapisan, bentar ya, lapisan ada cangkang Pelesipoda itu ada 3. Yang pertama itu adalah Periostracum. Ini biasanya disusun atas zat kitin, Terus yang kedua itu adalah lapisan prismatik. Lapisan prismatik ini sendiri biasanya disusun atas kristal kapur. Itu dia. Kapur. Jadi seperti itu. Terus lapisan yang ketiga ini adalah lapisan yang bernama lapisan nacreas. Lapisan nacreas ini sendiri adalah lapisan yang mengkilat dan biasanya dia ketika membungkus suatu benda atau makhluk ya atau organisme, nanti dia akan bisa membentuk mutiara. Itu dia. Itu adalah lapisan yang paling dalam adalah lapisan nacreas dari sebangsa kerang Bivalvia ataupun Pelesipoda. Itu dia. Itu adalah lapisan-lapisannya. Nah, sekarang kita lihat ke soal kembali bahwa karakter yang dimiliki oleh Pelesipoda sebagai berikut kecuali. Jadi gini. Yang A, Periostracum tersusun atas zat kitin. Ini benar. Jadi Periostracum itu adalah lapisan terluar dari cangkang Pelesipoda yang tersusun dari zat kitin. Ini benar. Terus yang B, lapisan prismatik tersusun dari kristal kapur. Ini juga benar. Ini dia. Terus yang C, memiliki cangkang sebanyak 2 buah. 2 buah, benar. Atas dan bawah, itu dia. Ini juga benar. Lapisan nacreas dapat membentuk mutiara, bahwa lapisan nacreas itu adalah lapisan yang paling dalam dari cangkang Pelesipoda. Ini juga bisa membentuk mutiara. Ini juga benar. Terus lapisan yang terdalam, yang E, lapisan terdalam pada hewan tersebut adalah prismatik. Ini salah karena lapisan terdalam itu adalah lapisan nacreas. Jadi ini salah. Berarti jawaban dari soal nomor 14 itu adalah yang E. Baik adik-adik, kita akan membahas soal nomor 15 ya. Di soal nomor 15 ini di sini zooplankton merupakan hewan renik yang didominasi ya yang didominasi dari anggota krustasea. Jadi begini. Bahwa zooplankton seperti ini gambarnya ya. Zooplankton itu merupakan konsumen awal di perairan, di ekosistem perairan, itu dia. Atau konsumen tingkat 1. Untuk hewannya itu macam-macamnya seperti ini. Ini dia. Nah, ini adalah contoh dari zooplankton, itu dia. Yang mana zooplankton ini bersifat heterotrof. Sorry. Ini jadi gini. Ini bersifat heterotrof. Artinya dia itu tidak bisa mensintesis makanannya sendiri. Terus dia itu sebagai konsumen tingkat pertama. Itu dia. Itu adalah zooplankton. Nah, di situ kalau ada pernyataan bahwa zooplankton merupakan hewan renik yang didominasi oleh krustasea, itu memang benar. Itu dia. Jadi zooplankton itu memang didominasi oleh hewan-hewan yang berasal dari anggota krustasea. Jadi ini benar. Terus sebab krustasea merupakan anggota dari arthropoda yang mengalami molting. Nah, perlu kalian ketahui bahwa molting itu merupakan proses ganti kulit. Ini dia.
Jadi seperti itu. Nah, untuk krustasea sendiri yang biasanya melakukan aktivitas molting atau ganti kulit itu adalah udang. Nah, udang itu adalah anggota dari krustasea, maka pernyataan ini adalah benar. Nah, untuk molting sendiri biasanya itu selain dari krustasea, dia juga ada di makhluk-makhluk lain atau di organisme-organisme lain seperti contohnya itu ular. Terus ada juga kalajengking. Itu dia. Itu adalah hewan-hewan yang akan mengalami molting. Artinya apa? Molting itu terjadi pada apa? Molting ini dilakukan, sebentar, saya tulis di sini saja, sebentar ya. Molting dilakukan oleh hewan yang memiliki rangka luar, itu dia, atau yang dinamakan dengan exoskeleton. Jadi seperti itu. Jadi exoskeleton itu adalah rangka luar. Jadi hewan-hewan yang memiliki rangka luar, dia nanti akan mengalami molting pada periode-periode tertentu. Tetapi kalau pada organisme yang bersifat endoskeleton, dia tidak mengalami molting seperti kita. Kita itu adalah organisme yang bersifat endoskeleton. Artinya apa? Artinya rangka itu ada di dalam tubuh. Jadi seperti itu. Itu dia. Berarti jawaban di soal nomor 15, ini pernyataan ini benar. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Berarti dia jawabannya adalah yang B.